Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan rute baru Trans Jabodetabek pada Kamis pagi. Rute baru ini akan melayani penumpang dari Blok M menuju Bogor dan sebaliknya. Pram mengatakan rute ini merupakan strategi integrasi transportasi wilayah Jabodetabek. Rute Blok M Bogor beroperasi sejak pukul 5 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp2.000 dari pukul 5 hingga 7 pagi dan Rp3.500 di atas pukul 7 pagi hingga 10 malam. Selain penambahan dan perpanjangan rute di wilayah Jabodetabek, Pram juga mengatakan pemerintah DKI akan terus melakukan penambahan armada untuk memperlancar mobilitas warga. Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mewujudkan hadirnya koridor Trans Jabodetabek Blok M Bogor. Ini adalah koridor yang ke-14 untuk Trans Jabodetabek. Kita sudah menambah dalam waktu 1 bulan ini, ada 5 Trans Jabodetabek baru dan mudah-mudahan akan ada 2 atau 3 lagi yang akan kita buka. Hari ini kita akan membuka Trans Jabodetabek untuk rute Bogor Blok M dan juga rute perpanjangan koridor 13. Seperti kita ketahui bersama-sama bahwa rute Blok M Bogor ini disebut dengan P11 dan saya tadi baru tahu dari Pak Dirut Transjakarta bahwa P-nya adalah Pakuan. Sehingga dengan demikian ini merupakan jalur yang betul-betul ditunggu-tunggu oleh warga Bogor maupun tentunya warga Jakarta. Kedua, atas nama masyarakat Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih Pak Gubernur, terima kasih, dan kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya. Yang kedua, mungkin karena ini tadi sudah dibahas oleh Pak Wali Kota, sangat bermanfaat untuk warga kami dari Kabupaten Bogor, dan ini pertanda membangun hubungan kolaborasi antara wilayah Bogor Kabupaten dengan Jakarta. Kami tidak mau lagi Kabupaten Bogor masuk dalam catatan wilayah penyangga, Pak, tapi ingin menjadi mitra, Pak. Dengan transportasi ini menjadi mitra, masyarakat Kabupaten Bogor sangat terbantu sekali yang ke Jakarta. Moda transportasi Transjakarta akan terintegrasi hingga Kota Bogor melalui skema Trans Jabodetabek. Untuk mengetahui rute baru Blok M Bogor atau sebaliknya sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Terminal Blok M. Selamat siang Irin, bagaimana antusias warga menggunakan moda transportasi ini dan apa saja kelebihan dan juga kekurangannya? Ya, selamat siang Maggie. Kalau berbicara mengenai antusiasme warga, sayangnya belum bisa kita perlihatkan kepada Anda, Maggie, atau kepada pemirsa CNN Indonesia TV di rumah atau dimanapun berada, karena memang suasananya kali ini di stasiun Blok M, Terminal Blok M maksud saya, itu sepi sekali karena memang kalau dilihat-lihat sebenarnya rute ini diperkirakan akan sibuk ketika sore hari, ketika jam pulang kerja, karena memang waktunya warga Bogor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya di Jakarta akan kembali ke kotanya, ke tempat tinggalnya di Bogor, itu akan memenuhi rute Blok M Bogor. Kalau kita mau melihat antusiasmenya, justru nanti kalau di pagi hari harusnya kita lihat dari wilayah Bogor ke arah Jakarta seperti itu. Tapi memang rute yang baru pertama kali diluncurkan, baru hari ini diluncurkan untuk melayani para penumpang warga Bogor, warga Jakarta yang ingin menghabiskan waktu di Bogor, begitupun warga Bogor yang ingin bekerja atau sekedar jalan-jalan di Jakarta, itu bisa menggunakan rute P11. P11 tadi Pramono Anung menjelaskan itu kepanjangan dari atau artinya Pakuan 11 seperti itu. Dan memang akan berhenti di beberapa tempat, kalau di wilayah Jakarta akan berhenti di 7 halte dan 2 bus stop. Ya, itu juga saya baru tahu bahwa ternyata Maggie, bus stop yang dimaksud adalah bus stop yang berada di pinggir jalan atau di halte-halte darurat seperti itu, yang nantinya kalau kita tap uang elektronik kita langsung ke mobile reader atau ke busnya. Sedangkan di halte ada 7 halte yang akan dilewati, salah satunya halte di Pancoran Tugu, juga di Cawang, lalu kemudian nanti masuk ke wilayah Kota Bogor, masuk lewat melalui jalan tol. Nah, nantinya mengarah ke Sentul, kemudian Ciledug, Cibubur maksud saya, Cibubur Junction, dan memasuki wilayah Kota Bogor. Nah, untuk Kota Bogor sendiri ada 11 bus stop yang akan dilewati. Jadi ini akan mempermudah
mobilisasi dari warga-warga di Kota Bogor seperti itu yang harus menghabiskan waktunya di jalan menuju selama ini transportasi warga Bogor yang akan kerja di Jakarta selain mobil kendaraan pribadi atau kendaraan roda 2 ataupun roda 4, mereka juga menggunakan transportasi umum seperti KRL, dan itu juga yang menjadi permintaan dari pemerintah Kota Bogor sendiri yang mengatakan bahwa semakin banyak akses transportasi publik dari Jakarta menuju ke Bogor itu semakin mempermudahkan mobilitas warga, baik dari warga Jakarta ataupun warga Bogor. Nah sayangnya Maggie, ini di belakang saya ini adalah rute P11-nya seperti itu. Walaupun saya belum tahu apakah ini warga-warga ini akan menunggu, para penumpang ini akan menunggu rute ini, menaiki rute ini, karena memang di jalur 5 ini mereka ada 3 trayek baru yang baru diluncurkan melintasi di jalur 5 ini. Selain Blok M Bogor juga ada Blok M Alam Sutra dan juga Blok M Kepik seperti itu. Jadi itu trayek-trayek baru dan digunakan atau melewati di jalur 5 ini. Tapi saya akan sembari menunggu, saya ingin menjelaskan bahwa kalau dibilang kekurangannya, tidak terlihat ada kekurangannya. Semua fasilitas sama persis seperti itu, sama semuanya. Fasilitas dari pendinginnya tadi kami coba masuk, dingin sekali karena memang tidak ada penumpang, jumlahnya penumpangnya juga cukup seperti bus-bus Transjakarta lain, dan juga tarifnya, Maggie, tarifnya itu dari pukul 5 pagi hingga pukul 7 pagi itu Rp2.000 saja, baik dari arah Bogor, dari Bogor ke arah Blok M, begitupun sebaliknya Blok M ke arah Bogor, dan di atas jam 7 pagi hingga pukul 10 malam itu tarifnya Rp3.500 dengan jarak perjalanan kalau lancar, Maggie, itu menghabiskan waktu sekitar 90 menit. Tapi pun kalau tidak lancar atau kemacetan, kemungkinan besar di 110 menit atau bahkan 120 menit seperti itu. Nah ini, kalau kita bisa lihat, Maggie, ini adalah penumpang-penumpang yang sedang mengantri untuk memasuki P11 seperti yang saya bilang tadi, jalur Bogor ke Blok M. Dan hitung-hitung sekalian jalan-jalan karena ada 20 halte dan bus stop yang akan kita lintasi kalau mau menggunakan trayek ini dengan memakan waktu yaitu seperti tadi sekitar hampir 2 jam, Maggie. Jadi memang kalau untuk pekerja harus spare waktu yang banyak sekali, panjang sekali menyiapkan dirinya untuk melakukan perjalanannya. Tapi pun kalau mau berlibur, menghabiskan waktu di Sentul misalnya, tidak ada kendaraan atau ingin memakai transportasi publik, bisa menaiki jalur P11 ini sambil melihat-lihat di suasana jalan dari arah Jakarta menuju Kota Bogor. Nah, seperti ini. Waktu tunggunya, Maggie, pun juga sangat singkat, sekitar 15 menit. Jadi memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta sendiri, akan ada 16 armada yang setiap harinya akan melayani penumpang dari Blok M Bogor, begitupun sebaliknya dengan waktu tunggu sekitar 15 menit. Dan ini kemudian memang direncanakan oleh Pramono Anung sampai tahun depan akan terus ada penambahan moda transportasi Transjakarta khususnya agar mobilitas warga Jakarta itu lebih, atau warga di sekitar Jakarta di daerah-daerah penyangga, karena tadi ada permintaan khusus dari pemerintah Kota Bogor sendiri mengatakan mereka tidak ingin lagi disebut sebagai wilayah penyangga tapi juga pendukung untuk Kota Jakarta sendiri. Jadi berharap bahwa konektivitas atau integrasi transportasi publik ini bisa menyambungkan tidak hanya Bogor Jakarta tapi juga ke wilayah-wilayah lain yang ada di sekitar Jakarta, sehingga kemacetan yang rumit di Jakarta ini bisa dipecahkan dalam waktu yang ditargetkan selama masa pemerintahan atau selama masanya Pramono dan Rano Karno. Seperti itu, Maggie. Baik, Irin, kami akan terus memantau rute baru Trans Jabodetabek Blok M menuju ke Bogor. Terima kasih, Iren, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.